Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Muna Asofa, NIM F100220362. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asesmen individual seleksi. Asesmen individual di setting kerja adalah asesmen yang dilakukan pada calon pekerja atau pekerja untuk mendapatkan informasi psikologis yang berguna dalam pengambilan keputusan. Asesmen dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Asesmen individual adalah asesmen yang dapat dilakukan secara individu, misalnya antara asesor dan tester atau antara tester dan subjek. Yang kedua ada asesmen klasikal. Asesmen klasikal dapat dilaksanakan secara berkelompok oleh beberapa individu sekaligus. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan mengumpulkan calon pekerja yang memenuhi syarat berdasarkan kebutuhan organisasi. Sumber rekrutmen bisa berasal dari dalam internal atau di dalam organisasi dan eksternal di luar organisasi. Tahapan rekrutmen yaitu meliputi analisis kebutuhan, penentuan kualifikasi, publikasi lowongan, penerimaan lamaran, penyortiran pelamar yang memenuhi syarat, hingga evaluasi proses rekrutmen. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan pekerja dari kumpulan pelamar yang dihasilkan dari rekrutmen tadi. Seleksi dilakukan melalui beberapa metode, seperti ada yang pertama ada psikotes, yaitu untuk mengukur intelektual kecerdasan dan berpikir analis, sikap kerja, dan kepribadian. Selanjutnya metode yang digunakan ada wawancara, ini untuk menggali kompetensi, kemampuan kepemimpinan, penyesuaian diri, dan perencanaan karir. Metode selanjutnya ada FGD atau Focus Group Discussion. Focus Group Discussion ini digunakan untuk mengungkap kerjasama tim, komunikasi, toleransi, dan pengambilan keputusan. Metode selanjutnya yang digunakan yaitu ada Assessment Center. Assessment Center ini digunakan untuk mengkombinasi metode asesmen seperti wawancara, psikotes, dan FGD tadi untuk menggali kompetensi dan potensi kandidat secara menyeluruh. Proses antara rekrutmen dan seleksi yaitu pertama, dalam rekrutmen, perusahaan mencari dan menarik kandidat untuk mengisi posisi tertentu yang kosong. Setelah terkumpul sejumlah pelamar, proses seleksi akan dimulai, di mana perusahaan mengevaluasi, menyaring, dan memilih kandidat yang paling cocok berdasarkan kualifikasi, kemampuan, dan kecocokan dengan posisi yang tersedia. Jadi, rekrutmen adalah langkah awal dan seleksi adalah langkah selanjutnya atau langkah berikutnya untuk menentukan kandidat yang terbaik. Selanjutnya ada need analisis seleksi. Ini berdasarkan kebutuhan unit atau divisi di organisasi, seperti adanya posisi yang kosong karena adanya promosi, pengunduran diri, PHK, atau pengembangan organisasi. Selanjutnya ada level jabatan. Setiap organisasi memiliki berbagai level jabatan dari staf hingga pimpinan. Makin tinggi level jabatan, makin besar kebutuhan kompetensi manajerial dibandingkan kompetensi teknis. Selanjutnya ada integrasi data seleksi. Semua data dari berbagai teknik asesmen harus diintegrasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat tentang kandidat. Matriks integrasi data mencakup semua dimensi yang diungkap dan metode pengukuran yang digunakan. Selanjutnya ada rekomendasi hasil seleksi. Setelah asesmen, rekomendasi ini dibuat untuk menentukan apakah kandidat layak atau tidak layak atau dapat dipertimbangkan. Rekomendasi ini bersifat usulan dari tim seleksi, sementara keputusan akhir ada di pimpinan. Selanjutnya ada evaluasi proses seleksi. Evaluasi digunakan untuk menilai efisiensi proses rekrutmen dan seleksi, termasuk waktu, biaya, dan jumlah kandidat yang diperoleh. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan proses di masa depan atau proses seleksi selanjutnya. Kode etik seleksi. Proses asesmen harus mengikuti kode etik yang berlaku, terutama dalam hal penggunaan instrumen psikotes dan pelaporan hasil asesmen.
Proses rekrutmen dan seleksi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis kandidat, tetapi juga pada soft skill seperti kepemimpinan, kerjasama, dan ketahanan dalam bekerja. Selain itu, evaluasi yang baik memastikan bahwa organisasi terus berkembang dengan memilih individu yang paling sesuai dengan nilai dan kebutuhan organisasi, bukan hanya kualifikasi teknis. Sekian penyampaian materi singkat tentang asesmen individual seleksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.